Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baiti wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sharih. Thumma azam masadatina Abi Bakr wa Umar wa Ali thumma ila arwahi sayyidina al-baqin wa ahli badr wa ahli uhud wa ahli badr wa mus'abah min tabi'in wa tabi'in tabi'in wal a'immatil mujtahidin wal awliya wa shuhada wal qurba mufassirin والحفاظ المحدثين وجميع ساداتنا الصوفيين والمحققين والعلماء العاملين خصوصا الامام الشافعي والامام المالكي والامام الحنفي والحنبلي والامام النووي والامام الرافعي والامام الغزالي ثم الى رئيس المعين الله من المسائل سلم قدم محمد بن علي بن ابي بكر بن عمر بن عمرو شيخ علي بن عبد الله ورسول عبد الله بن الحجاج بن صالح الغيم ثم الى رئيس محمد النووي بن شيخ الله شيخ يوسف بن اسماعيل بن احمد بن علي بن عمرو شيخ بن عمرو عباس والد شاء الله روي أنا صلى الله عبد الرحمن بن عمرو سجاب بن الرحمن سجاب إبراهيم التاجمة سلام حجامي حجامي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وإنسان محمد بن وذم إلى أرواحه خصوصا ما شيء من شيء ومن عمر هذا المسجد ومساعدهم ثم يدرج عن شر الدين أن الله يغفر الله ورحمه ويعلي درجات الجنة ويعيد علينا من بركاته وصل رحمه وبارك في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسل أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكر الحي عليه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Fikihnya buka halaman 233 ya. Babut talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu babut talaqi yasihhu talaqu min kulli zawjin aqilin balighin mukhtarin fala yasihhu talaqu sabiyyin wa majnunin wa mukrahin bighairi haqqin mithlu an huddida biqatlin aw qat'i udwin aw darbin mubarrihin wa kadza syatmun aw darbun yasirun wa huwa min dhawil muru'ati wal aqdari wa man zala aqluhu bisababin la yu'daru fihi kas-sakrani. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa bisanadil muttasil ila syai'in wa adaban nafa'a bihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu babut talaq, ya, ini bab mengenai talak, ya, perceraian. lawan dari pernikahan, ya. Kalau menikah
itu namanya mengikat ya tali pernikahan. Kalau tolak membuka tali pernikahan. Yasihhu talaqu min kulli zaujin aqilin balighin mukhtarin. Sah ya talak itu ya dari seorang suami yang berakal sempurna, balighin yang sudah baligh, mukhtarin yang kemauan sendiri, ya dia talak bukan dipaksa. Fala yasihu talaqu sabiyyin, maka tidak sah ya lawanannya yaitu talaknya seorang anak kecil, misalnya suaminya masih kecil ya, masih balita. Nah itu enggak sah kalau dia jatuhin talak. Wa majnunin, dan orang yang majnun. Wa mukrahin bi ghairi haqqin, dan orang yang dipaksa tanpa hak. Ya, jadi dia dipaksa untuk menceraikan istrinya. Nah, itu enggak sah ya. Walaupun diucapkan itu kata-kata cerai. Mithlu an huddida biqatlin, seperti dia diancam ya dibunuh, untuk dibunuh kalau dia enggak ceraikan istrinya. Au qat'i udwin, atau diputuskan salah satu anggota ya badannya, tangan atau kaki. Au darbin mubarrihin, atau dipukul ya dengan pukulan yang keras. Wa kadza syatmun, atau dicaci ya, caci maki, dijatuhkan martabatnya ya. Au darbun yasirun wa huwa min zawil muru'at wal aqdar, atau dipukul ya tidak keras tapi dia termasuk orang yang punya kedudukan ya, yang enggak pantas patut ya, maka diucapkan cerai itu tidak jatuh. Wa man zala aqluhu bisababin la yu'daru fihi kasakran, itu juga ya orang yang hilang akalnya dengan sebab yang tidak uzur ya, yang tidak diberikan uzur oleh syara, yaitu seperti orang yang mabuk ya, orang lagi mabuk kemudian dia ceraikan istrinya ya, nah itu jatuh talak ya, dia mabuk ya. Nah, makanya nggak boleh main-main, apalagi orang yang sadar ya, yang lagi mabok aja kalau dia jatuhkan talak istrinya kepada istrinya, jatuh talaknya ya. Lain sama orang yang majnun tadi ya. Kalau orang yang mabok kan dia memang mabok ya, memang dia minum ya, minuman keras atau obat. Wa man syariba dawa'an yuzil aqla bila hajatin yaghul talaquh, itu juga orang yang minum obat yang dapat menghilangkan akalnya, itu obat ya, obat-obat terlarang ya. Nah, itu jatuh talaknya ya. Sambil bercanda pun jatuh talak ya. Ente bercanda sama bini ente ya, ente bilang aneh ceraiin nanti, nah jatuh itu talak. Makanya jangan main-main ya. Itu ibarat perkataan talak itu sama juga senjata. Senjata itu nggak bisa dibuat bercanda. Kalau terlepas itu peluru ya kena orang tetap mati. Atau senjata tajam, golok, ente buat bercanda ya kena orang tetap luka orang ya. Makanya senjata nggak boleh dibuat bercanda ya. Begitu juga ucapan talak, sama ucapan yang mengandung apa lagi itu, satu lagi ucapan yang mengandung murtad ya, itu juga ya bahaya itu ya, nggak bisa dibuat bercanda ya. Murtad orang, ente pora-pora nih nyembah berhala ya, murtad ente. Pora-pora pakai kalung salib ya, murtad ya, cuman main-main doang ya, murtad sudah. Jadi perbuatan murtad ya ataupun perkataan talak itu nggak boleh bikin main, nggak boleh buat bercanda ya, jatuh itu ya.
walahu an yutalliqa bi nafsihi walahu an yuwakkila walau imra'atan. Dan boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya langsung dengan dirinya sendiri, dia yang ngucapin, ya, dia yang jatuhkan talak. Dan boleh juga dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, ya. Nah, diwakilin seorang laki maupun perempuan bisa juga, ya, diwakilkan untuk menjatuhkan talak. Ya, kalau nikah saja bisa diwakilin, apalagi talak. Nikah itu masuk ke dalam, ya, perempuan yang tadinya haram sama kita jadi halal, itu diwakilin bisa. Apalagi talak, ya, yang dari halal menjadi haram. Kalau nikah sebaliknya, dari haram menjadi halal. Walil wakil an yutalliqah mata syaa. Dan boleh bagi wakil dia menjatuhkan talak nanti, ya, sesempat dia, ya, kapan waktu dia sempat. Kamu mesti langsung dia berangkat itu hari juga kepada istrinya itu yang wakilin, ya. Kalau dia nggak bisa sekarang, ya besok bisa, begitu. Dan bisa juga yang menjatuhkan talak itu qadhi, ya, hakim, ya, hakim pengadilan agama bisa, ya, dia menjatuhkan talak. Jadi sudah ada sigot ta'liq itu, ya. Kalau orang akad nikah kan habis nikah, ya, kemudian dia tanda tangan tuh, ya, kemudian dibaca tuh sigot ta'liq. Nah, nanti untuk faedahnya itu nanti kalau ada bermasalah si suami ini, ya, dia nggak pakai ngucapin talak lagi, nanti qadhi yang yang jatuhkan talaknya. Kalau istrinya menggugat, nah istrinya menggugat ke qadhi, nah qadhi jatuhkan talak, ya, begitu. Itu faedah daripada adanya sigat ta'liq, ya. Ulama-ulama kita, ya, mempunyai pandangan yang sangat jauh, ya, untuk kebahagiaan rumah tangga diadakan tuh sigat ta'liq. Kadang-kadang orang suka remehin, nggak usah baca sigat ta'liq. Dia nggak tahu faedahnya, ya, ngeremehin. Itu orang nggak nuntut ilmu begitu. Kadang-kadang ngeremehin, kadang-kadang orang ngerti juga, ya, mentang-mentang dia ustadz, ya, dia ustadz nih, nggak perlu pakai gituan. Ya, enggak, gitu. Nggak boleh kita ngeremehin sesuatu yang itu memang yang dibikin oleh para ulama-ulama besar. Karena dulu, ya, menteri agama itu, ya, ulama-ulama besar dulu yang jadi menteri, ya. Nggak bisa kalau bukan kiai, bukan ulama, nggak bisa jadi menteri agama, ya. Betul-betul orang yang alim, yang faqih, ahli fikih. Gitu juga orang-orang yang di bawahnya, yang bekerja di bawahnya juga orang-orang alim, ya. Walakin idza qala li zawjatihi talliqi nafsaki, ya, faqalat 'alal fawri ya talaq nafsi talliqat. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya, ya, talaklah dirimu, begitu. Faqalat, maka si istri berkata 'alal fawr, dengan segera, talaqtu nafsi, ya, aku talak diriku, maka talliqat, tercerai, sudah jatuh talak. Artinya suami dalam menjatuhkan talak diwakilkan kepada istrinya sendiri, begitu, ya. Wa in akharat fala, tapi kalau ditakhirkan tidak, ya, kalau ditunda enggak. Jadi kalau dia suami mengucapkan begitu langsung dijawab begitu, itu jatuh talak. Illa an yaqula talliqi nafsaki mata syi'ti, kecuali kalau suami mengatakan ceraikan dirimu sendiri, ya, kapan saja kamu mau. Nah, kapan aja, ya, jatuh itu talak. Banyak orang kalau mau berumah tangga, mau nikah, ya, pelajari dulu hukum-hukum pernikahan,
hukum-hukum talak, ya. Orang mau jadi pengantin baru pelajarin dulu, ya. Ini mau kawinnya doang, pelajarin hukumnya nggak mau, belajar mandi hadasnya nggak mau. Udah punya anak nggak mau dididik. Jadi kawin mau enak doang. Orang sekarang tuh belajar agamanya nggak mau, baca Quran belum bisa, ya. Hukum-hukum pernikahan, perceraian dia nggak tahu. Akhirnya dia ngucapin sembarangan di rumah tangganya, sehingga sudah tercerai istrinya dianggap masih istrinya, padahal dia sudah orang lain. Berzina dia itu hukumnya sehari-hari, ya. Na'udzubillah. Sama juga orang mau jadi seorang pedagang, mau profesinya menjadi seorang pedagang, dia pelajari dulu hukum-hukum dagang, hukum jual beli yang menjadi halal, ya, supaya jadi sah, ya, akad jual belinya. Gitu juga orang mau pergi haji, belajar dulu manasiknya, hukum-hukum haji. Ya, kalau nggak belajar ya nggak bisa, nggak sah hajinya, mardut akhirnya, ya. Jadi setiap kita mau melakukan suatu perbuatan, pelajari dulu, ya, hukum-hukumnya supaya sah apa yang kita lakukan tadi, ya. Wa yamlikul hurru thalathat tatliqatin wal 'abdu talqataini. Dan orang laki yang merdeka itu memiliki 3 kali talak, ya, sampai talak 3. Wal 'abdu talqataini, kalau budak itu hanya 2 talak dia miliki. Kalau sudah 2 kali dia talak istrinya, udah, ya, nggak bisa balik. Kalau yang merdeka 3 kali. Kalau udah 3 kali, nggak bisa balik, ya, nggak bisa rujuk. Wa yukrahu talaqu min ghairi hajatin. Dan dimakruhkan, dibenci perbuatan talak itu tanpa ada hajat, ya, nggak ada perluan apa-apa, ya. Jadi nggak ada masalah dalam rumah tangga, nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu, ya, bercerai, gitu. Kecuali ada masalah besar yang nggak bisa, ya, yang nggak bisa dimaaf, ya. Misalnya istrinya, ya, kelakuannya nggak bagus, ya, apa-apa tanpa izin suami, minjem duit ke sono kemari, suami nggak tahu, ngutang ke sono kemari, suaminya nggak tahu. Nah, itu perbuatan nggak bagus, sudah nggak bagus itu kelakuan istri kayak begitu. Tahu-tahu orang pada nagih utang ke rumahnya, suaminya nggak tahu. Nih, utang istrimu, punya utang nih 5 juta, mau ada apa? Oh, ya, itu nggak bagus itu, ya. Kayaknya orang laki cari istri, lihat dulu yang betul turunannya siapa, ya, jangan lihat cakepnya doang. Juga orang perempuan sama, ya, lihat orang laki, agamanya yang dilihat nomor 1, agamanya bagus enggak, perilakunya bagus enggak, ya. Jangan sampai udah berumah tangga baru nyesel, ya. Dan dimakruhkan perceraian itu tanpa ada masalah. Wassalatu asyaddu, dan talak 3 lebih keras lagi, lebih makruhnya, ya. Talak 1, 2 aja makruh, apalagi talak 3, ya. Wa jam'uha fi tuhrin wahidin asyaddu, ya. Dan menghimpunnya juga dalam satu keadaan suci lebih keras lagi. Jadi langsung diucapin talak 3 begitu, nggak satu-satu gitu, nggak satu kemudian talak 2 baru talak 3, enggak sekaligus, ya. Itu lebih, ya, keras lagi kemakruhannya. Maka dari itu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian, ya. Tsumma talaqu ala aqsamin. Kemudian perceraian itu, talak itu ada beberapa macam, beberapa bagian. Sunniyin wa bid'iyyin, muharramin wa khalin 'anis sunnah wal bid'ah. Pertama talak sunni, ya, talak sunnah. Kemudian bid'i, talak bid'ah, ya, muharramin yang diharamkan, wa khalin 'anis sunnah wal bid'ah, dan talak yang
ya tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan bid'ah. Fa amma sunniyu fa huwa an yutalliqa fi tuhrin lam yujami' fihi. Adapun talak sunnah di sini sunnah, maksudnya sunnah di sini bukannya dianjurin, bukan. Ya, bukan dianjurin, bukan sunnah yang dianjurkan, bukan, ya. Artinya dia menjatuhkan talak itu ya pada waktu yang tepat, begitu, pada kondisi yang tepat. Fa huwa an yutalliqa fi tuhrin lam yujami' fi, yaitu dia menceraikan istrinya, menjatuhkan talak istrinya pada masa suci yang dia enggak setubuhi. Jadi begitu istrinya selesai haid, dia mandi hadas, ya, terus dijatuhkan talak. Nah, begitu. Jadi sebelum dia jima istrinya, ya. Sebab kalau dia jima kan dikhawatirkan hamil nanti, positif, ya. Akhirnya masa iddahnya jadi lama, 9 bulan jadi, ya, bisa 9 bulan itu. Itu penyiksaan terhadap perempuan, ya. Maka dari itu haram hukumnya. Wal bid'i al muharram, dan talak bid'ah yang diharamkan an yutalliqa fil haidi bila iwadin, yaitu bahwasannya dia menjatuhkan talak pada istrinya di masa haid. Jadi istrinya lagi haid, ya, nah, diceraikan. Nah, itu haram hukumnya. Talaknya tetap berlaku, ya, jatuh talaknya, tapi hukumnya haram. Bukan berarti haram tuh talaknya nggak jatuh, tetap jatuh talaknya, cuman perbuatannya haram. Ya, bila iwadin, ya, talaknya yang tanpa iwad, ya, ini bukan khulu'. Au fi tuhrin jama'ah fihi, begitu juga, ya, talak bid'ah itu bukan hanya waktu haid, pada istrinya masa suci tetapi setelah disetubuhi. Tuh, ya. Jadi setelah istrinya nih putus haidnya, dia mandi hadas, kemudian dia setubuhi, terus dijatuhin talak. Nah, itu namanya talak bid'ah disebut, ya. Nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Iya, nyusahin itu. Ya. Aturan dia masa iddahnya cuma 3 bulan 10 hari, jadi 9 bulan, ya. Begitu. Tunggu dia lahir kan masa iddahnya. Kalau perempuan hamil, ya, masa iddahnya sampai dia lahir. Fa idza fa'ala nudiba lahu an yuraji'aha. Nah, kalau dilakukan itu maka sunnah dia rujuk. Ya, mungkin dia lupa, ya, dia jatuhkan talak pada istrinya pada masa haid atau pada masa yang dia suci setelah dia setubuhi, ya, maka sunnah dia rujuk. Wa ammal khali anhuma, adapun talak yang bukan bid'ah, bukan sunnah, yaitu fatalaqus shaghirati, maka mentalak anak yang masih kecil. Ya, misalnya ente kawinin, ya, gadis masih kecil, masih balita, kemudian ente ceraikan. Nah, itu namanya talaknya, ya, tidak dibilang sunnah, tidak dibilang bid'ah. Wal aisah minal haidi, dan perempuan yang sudah putus dari haid, artinya udah baki, ya, udah nggak bisa haid lagi, udah, ya, di atas 50 biasanya umurnya, ya, udah baki. Wal hamil, dan yang sedang hamil juga, ya, udah bulannya. Wa ghair madkhuli biha, dan menceraikan istri yang belum didukhul, ya, baru nikah, ya, belum disetubuhi udah diceraikan, ya. Nah, perempuan yang diceraikan sebelum didukhul itu nggak ada iddah sama dia, nggak ada masa iddah, ya. Belum jima, ya, mas. Jadi itu istrinya masih perawan statusnya, masih perawan. Wal alfaz wallahu a'lam bissawab. Suami istri bertengkar saja, dia berucap talaknya dalam hati tapi nggak keluar dengan lisan, nggak bisa. Kenapa? Belum keluar ya.
suami istri bertengkar. Mm-mm. Ya, karena kesal tadi dia mengucap dalam hati, Ustaz. Nanti buat kamu saya talak gitu, tapi enggak keluar kata-katanya itu, Ustaz. Sangat. Nah, enggak. Ya, kalau yang namanya talak harus dengan lisan. Nah, Baru dalam hati. iya. Iya, maksudnya lisan. Sama nazar. Orang nazar harus lisan. Ya, bukan hati. Kalau hati cuma azam doang, baru kepengen gitu. Iya. Kenapa? Nggak didengar. Jadi kalau talak itu berupa lafaz, yang diucapkan di lidah. Ya, kalau di hati bukan. Bukan jahar, lafaz. Kalau jahar lawannya sir. Iya. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Wajahnya. Ya Rasulullah,